Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Jateng dan DIY pemirsa. Reshuffle kabinet yang dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan tersisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju disebut sebagai bagian dari transisi pemerintahan. Tapi ada juga yang menyebut sebagai langkah Jokowi untuk menaikkan posisi tawar di hadapan Presiden mendatang. Benarkah hak prerogatif Presiden Prabowo sudah direduksi oleh Presiden Jokowi mulai dari saat ini? Informasinya berikut. Inilah momen pelantikan Supratman Andi Adgas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, dan Roslan Ruslani sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Supratman Andi Adgas menggantikan Menkumham sebelumnya yang dijabat Yasona Lauli. Bahlil Lahadalia menggantikan Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif, dan Roslan Ruslani menggantikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM sebelumnya yang dijabat Bahlil Lahadalia. Masa kerja Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 22 Oktober 2024 atau 2 bulan lagi. Karena itu, reshuffle kabinet di sisa kerja 2 bulan kabinet ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, reshuffle kabinet ini dilakukan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Ya, kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi. Nah, sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong pemerintahan baru ke depan. Untuk menjawab kritik kalau nggak akan efektif, reshuffle di 2 bulan terakhir gimana Bang? Untuk memastikan kalau itu salah gitu. Reshuffle di 2 bulan terakhir itu justru supaya di tempat-tempat yang memang penting, itu sangat perlu untuk dilakukan sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa dapat berjalan langsung dan efektif. Demikian. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Meski masa kerja kabinet tinggal 2 bulan, tetap saja reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Memang hak prerogatif Presiden memiliki kewenangan dan mungkin saja ini model transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Ya, by prinsip Presiden punya kewenangan mutlak kapanpun. Tapi ini kan dominan yang direshuffle kan dari PDIP gitu. Iya, itu kewenangan Presiden, bukan Tapi kewenangan dalam partai. waktu 2 bulan itu sebenarnya 2 bulan. 2 bulan yang ke kabinet berikutnya kalau menurut lu sendiri efektif nggak sih atau kayak hanya untuk transisi? Ya, karena itu kewenangan murni Presiden, kita tidak bisa komentar apa-apa. Presiden punya kalkulasi dan prerogatif digunakan, ya sudah, nggak ada komen apapun. Kita nggak bisa memiliki analisis atau apa itu. Sejatinya masa ketika Presiden petahana masih dalam masa jabatannya dan Presiden terpilih sudah ditetapkan, lazim disebut lame duck session alias masa bebek lumpuh. Disebut bebek lumpuh karena pemerintahan petahana lazimnya tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang drastis, termasuk mengganti pejabat-pejabat strategis. Namun fenomena itu tidak terjadi saat ini di Indonesia. Presiden Joko Widodo justru banyak menelurkan kebijakan yang drastis, diantaranya melakukan reshuffle kabinet. Pada 21 Februari 2024, Presiden Jokowi secara mengejutkan melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian pada 18 Juli 2024, Presiden Joko Widodo melantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Wakil Menteri Keuangan 2 Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian dijabat Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi dijabat oleh Yulio Tanjung. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Menteri Keuangan 2 Thomas Djiwandono merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas juga merupakan anggota dari tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang ekonomi dan keuangan. Kini Thomas menjabat sebagai bendahara umum di Partai Gerindra. Kemudian pada Senin 19 Agustus ini Presiden kembali melakukan reshuffle kabinet dengan melantik 3 menteri di sisa masa kerja kabinet yang tinggal 2 bulan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai menteri yang dilantik hari ini berpeluang melanjutkan jabatannya di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Gobel mengatakan pergantian menteri yang terjadi jelang 2 bulan masa berakhirnya pemerintahan Jokowi merupakan hak prerogatif sebagai presiden. Itu saya kira presiden mempunyai alasan-alasan kenapa adanya pergantian tersebut. Ya kan, itu aja yang saya lihat. Ya,
menurut saya efektif atau tidaknya kita lihat apa alasannya. Karena bisa saja mereka yang menjadi menteri sekarang ini akan menjadi menteri yang kabinet yang akan datang. Oh, jadi berkelanjutan gitu ya Pak? Bisa saja demikian. Maka kan yang tahu ini cuma presiden sama yang maha kuasa. Jadi kalau pulang Bu Siti Nurbaya sendiri gimana Pak untuk mungkin di pemerintahan lanjutannya udah jauh berlanjutan? Nggak tahu, saya kan nggak tahu. Itu kan saya nggak tahu. Itu kembali lagi antara presiden sama ketua umum partai. Jika benar bahwa para menteri dan wakil menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo pada 3 kesempatan reshuffle terakhir adalah para calon menteri pada kabinet pemerintahan mendatang, maka Presiden petahana sebenarnya sedang menggunakan hak prerogatifnya untuk secara politis membatasi hak prerogatif Presiden yang akan dilantik 22 Oktober mendatang yang tidak lain Prabowo Subianto. Bagi politisi PDIP Deddy Sitorus, langkah reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi di sisa sedikit waktu jelang lengser merupakan taktik untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan Presiden baru mendatang. Persoalannya kemudian kenapa Jokowi memaksakan mengganti 2 bulan sebelum lengser itu? Kalau saya melihat ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya dan menjaga dinastinya 5 tahun ke depan 2024 sampai 2029. Ini cara Pak Jokowi meleverage gitu ya, menaikkan posisi tawarnya supaya nanti presiden terpilih harus mendengar bernegosiasi dengan Jokowi untuk mengamankan dinastinya. Di satu sisi, langkah Presiden Jokowi ini bisa disebut taktik politik yang kreatif. Namun langkah itu juga bisa berbahaya karena berpotensi menimbulkan gesekan psikologis maupun politis dengan Presiden terpilih karena menghadapi situasi fait accompli atau keadaan memaksa yang harus diterima. Kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menghadiri pelantikan 3 menteri dalam reshuffle kabinet bisa mengindikasikan situasi itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.